Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kelompok 6 akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam bidang keuangan yang beranggotakan Sylviata Rayasti Tantia, absen 26, Sinta Yuni Kartika, absen 27, Teresa Ayu Hermatari, absen 28, dan yang terakhir Uul Barotul, absen 29. Yuk langsung ke materinya. Pasar keuangan adalah jantung dari sistem keuangan karena menyediakan infrastruktur untuk penerbitan dan perdagangan sekuritas. Tetapi ada dua komponen penting lainnya dalam sistem, yaitu instrumen keuangan dan lembaga keuangan. Pasar keuangan menurut waktu. Pengelompokan pasar keuangan menurut waktu memungkinkan kita untuk membaginya menjadi pasar uang dan pasar modal. Pasar uang memperdagangkan surat berharga dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang, sedangkan pasar modal memperdagangkan surat berharga dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pasar keuangan menurut tujuan. Pasar juga dibagi sesuai dengan tujuan transaksi, apakah itu meningkatkan modal baru atau pertukaran instrumen yang ada. Transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan modal baru bagi perusahaan atau pemerintah terjadi dalam apa yang disebut pasar primer atau pasar isu baru. Sedangkan transaksi yang menukar investasi yang ada dan terjadi dalam pasar disebut pasar sekunder. Masalah etis dalam layanan keuangan, seperti hutang. Peminjam hutang biasanya memberi pemilik pengembalian periodik yang disebut pembayaran bunga dan pengembalian pokok pada akhir kontrak. Contoh, klaim hutang termasuk sekuritas pendapatan tetap seperti obligasi dan hipotek, bersama dengan sekuritas pasar uang dan kebijakan asuransi jiwa, serta perawatan jangka panjang dan anuitas. Jika sebuah perusahaan dibubarkan, pemegang hutang memiliki tuntutan hukum pertama atas aset tersebut. Sementara saat klaim hutang jatuh tempo, sebagian besar klaim terhadap ekuitas adalah selama orang tersebut memiliki saham. Dan sementara klaim hutang datang bersama kewajiban tetap seperti pengembalian periodik atau kupon, serta pengembalian pokok. Sebagian besar klaim ekuitas tidak menjanjikan untuk arus kas masa depan. Intermediar keuangan dibagi menjadi 3, yaitu intermediasi dominasi, intermediasi resiko, dan intermediasi jatuh tempo. Prinsip etika dasar menurut Duska 2007, beberapa alasan pentingnya pengetahuan etika ini adalah untuk A. Memahami beberapa prinsip umum yang harus diikuti, B. Membantu dalam memeriksa berbagai jenis peraturan yang mengatur layanan keuangan, dan C. Memeriksa bagaimana membuat lingkungan lebih rentan terhadap perilaku etis. Prinsip etika yang dapat diterapkan pada sebagian besar masalah dalam layanan keuangan yaitu menghindari penipuan dan kebohongan serta menghargai komitmen. Peran pelaku jasa keuangan yang pertama, akuntan berperan untuk melacak pertukaran dan nilainya untuk memberikan gambaran yang benar tentang status keuangan perusahaan. Yang kedua, auditor untuk membuktikan keakuratan atau kebenaran laporan keuangan perusahaan yang diaudit. Yang ketiga, broker dan agen adalah membuat instrumen atau produk keuangan tersedia bagi konsumen. Mengingat kompleksitas produk keuangan yang tersedia saat ini, mereka seringkali harus mengambil peran sebagai penasihat. Peran pelaku jasa keuangan selanjutnya yaitu terdapat bankir yang berperan memberi saran kepada penabung, membuat keputusan tentang pinjaman, dan bertindak sebagai fidusia dalam fungsi kepercayaan. Selanjutnya terdapat CEO dari lembaga keuangan memiliki peran untuk memaksimalkan laba bagi pemegang saham mereka, dan beberapa orang akan berpendapat menyeimbangkan hal itu dengan kepentingan semua pemangku kepentingan lainnya. Kasus KAP Andersen dan Enron terungkap saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu terungkap terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan, yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron terungkap,
KAP Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, di mana sebelumnya Enron menyatakan bahwa pada periode pelaporan keuangan yang bersangkutan tersebut, perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar 393 US dollar, padahal pada periode tersebut, perusahaan mengalami kerugian sebesar 644 juta US dollar, yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Enron. Nah, sekarang jadi lebih tahu kan tentang etika dalam bidang keuangan? Sekian yang bisa kami jelaskan, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.